Rudianto ya untuk melanjutkan tanya jawab ringan bersama Abang Asbahrul Amri. Namun sebelum ke Rudianto, mungkin izin nih Bang Asbahrul untuk memperkenalkan diri secara singkat lah kepada kami supaya kami tahu rekan-rekan yang dari Takengon, dari Riau juga mengenal Abang Da. Silakan Abang Da. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ernal tadi, nama saya Asbahrul Amri, biasa dipanggil tuh Bahrul. Tapi sekarang juga udah banyak yang buat simpan nomor saya itu dengan ujungnya Ayebani juga sekarang. Jadi saya kebetulan kegiatannya di kampus Politeknik Aceh Selatan sebagai dosen di teknik industri. Terus kebetulan juga alhamdulillah ada rezeki dapat beasiswa dari PPSDM Aceh. Lulusnya tahun kemarin, tahun ini baru dilaksanakan. Dan ini semester saya pertama di PhD di UUM, Universitas Utara Malaysia. Rasanya apalagi? Yang perlu ya. Kebetulan sekarang lagi menjalankan ada 3 usaha, alhamdulillah. Pertama itu ada Ayebani, yang kedua ada Rencong Batu, yang ketiga ada usaha bersama dengan kawan-kawan proses produksi batu, baik itu untuk lantai atau untuk kerajinan. Nah, sekarang alhamdulillah ada beberapa proyek yang lagi jalan. Karena kapasitas kita masih kecil, ya waktu pengerjaannya pun agak ada sedikit kendala, tapi yang penting jalan dulu. Dulu nampaknya profil singkat, nanti kalau mau lebih detail boleh ditanya. Oke, siap. Wah, dan jangan malu-malu. Ternyata bukan hanya Ayebani yang bisa kita garap potensinya hari ini, Pak Rudi dan Pak Efrinaldi. Nah, Iya, tadi betul. ada Rencong Batu, baru saya ingat bahwa beliau ini salah satu penerima anugerah pesona Indonesia ya, Bang? Apa namanya? API Iya. ya? Iya. Ya, anugerah pesona Indonesia Award 2020. Iya, anugerah pesona Indonesia Award 2020 yaitu juara Rencong Batu Khas Aceh Selatan. Nah, beliaulah juara satu, Kak. Juara satu, benar. Baik. Baik, terima kasih untuk profil singkat Bang Asbahrul. Nah, untuk selanjutnya ini tugas Pak Rudi nih menggali informasi serta kita katakan motivasi lah dari seorang Asbahrul Amri sehingga bisa menular kepada kita dan rekan-rekan lainnya nanti yang kita presentasikan untuk tugas mata kuliah kita ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rudianto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ernal, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Asbahrul Amri, kemudian juga Pak Ernal dan Pak Efri. Terima kasih Pak Asbahrul ya atas kesempatannya sudah bersedia bersama kami hari ini untuk beberapa wawancara singkat. Ya, memang kami ini ada dapat tugas dari kampus ya sebenarnya untuk menggali potensi atau mewawancara seorang tokoh wirausaha. Nah, dalam hal ini berdasarkan rekomendasi dari Pak Ernal juga tadi ya, kami memilih Pak Asbahrul Amri untuk kami gali informasi terkait dengan sebagai menjadi seorang wirausaha. Mungkin ada beberapa poin pertanyaan Pak yang akan kami tanya. Ya pertama mungkin menjadi seorang wirausaha mungkin apa dasar atau landasan Bapak atau pandangan Bapak menjadi seorang wirausaha itu apa gitu? Mungkin boleh dijawab saja Pak. Boleh. Saya pertama sekali dibilang sama Pak Ernal bahwa akan ada wawancara untuk pengusaha terkenal, dan saya bilang sama dia pengusaha sukses. Rasanya sebelum sukses saya bilang, kenapa harus saya? Terakhir Pak Ernal bilang
Menurut abang tidak, tapi menurut kami iya. Oh, kalau begitu boleh, enggak apa-apa. Oke, Pak Rudi. Sebenarnya dari pengalaman saya, dari background ilmu saya itu S1-nya teknik mesin. Teknik mesin itu fokus di perencangan. Masa itu kalau kita seorang teknokrat itu kita nggak paham dengan bisnis. Kita hanya paham bahwa ketika bisa buat sesuatu kita sudah sangat bangga. Malah itu kita anggap capaian yang luar biasa. Nah, itu berjalan selama saya belum mengenal ilmu manajemen industri. Nah, alhamdulillah di tahun 2011 saya dapat beasiswa juga ke Malaysia ini, SDM, untuk ambil S2. Kebetulan saya ditempatkan di manajemen ilmu manajemen industri. Setelah itu baru saya paham bahwa capaian dari seorang teknokrat, dari seorang engineer itu adalah 1/4 dari capaian total. Maknanya, ketika kita bisa membuat sesuatu, ketika kita bisa menghasilkan sesuatu, itu bukanlah akhir dari sebuah proses. Itu adalah titik awal dari sebuah proses entrepreneurship. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya membagi entrepreneurship ini dalam 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah kita itu memiliki sesuatu yang ingin dibisniskan. Kita itu harus memiliki sesuatu yang ingin dibisniskan. Sesuatu ini bisa dari 2 macam. Bisa dari produk yang orang punya, kita jual kembali atau kita kelola. Tapi juga ada cara lain, kita menghasilkan produk itu sendiri dan produk itu belum ada di pasar sama sekali. Nah, posisi saya suka menghasilkan produk sendiri untuk dijual. Karena saya melihat ada competitive advantage-nya tinggi, karena di pasar tidak ada barang yang seperti yang kita miliki. Sehingga dalam persaingan bisnis, kita boleh dikatakan tidak ada lawan. Ketika produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang tidak ada di pasar. Tapi strategi ini juga mempunyai risiko. Kenapa? Kadang-kadang seorang engineer ini dia suka membuat, tapi kadang-kadang lupa melihat apakah orang membutuhkan itu atau tidak. Nah, itu juga satu pertimbangan. Yang paling baik adalah pendekatannya adalah kita mampu merancang sesuatu atau menghasilkan sebuah produk, tapi produk sesuai dengan pasar. Maknanya ketika pasar ada, ketika ada space di pasar itu, kita harus mampu mengisi dengan produk kita. Kalau itu kejadiannya, itu akan lebih mudah dalam proses kembangkan wirausahawan yang pertama sekali ingin berbisnis. Karena rintangannya agak sedikit kecil. Nah, kombinasi dari ilmu produksi, perancangan dan produksi yang saya miliki di teknik mesin, dan digabungkan dengan ilmu yang mempelajari tentang pasar, yang mempelajari tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi secara sosial, itu mempermudah seorang entrepreneur untuk menguasai pasar, untuk berhasil
menjadi seorang entrepreneurship. Dan alhamdulillah ketika saya jalani bisnis ini, sekarang saya ambil PhD saya di Supply Chain Management. Kalau dulu di S2 saya fokus kepada Strategic Management, Operational Management, dan ada beberapa mata kuliah juga yang lain. Itu lebih memahami peluang-peluang yang ada di pasar. Jadi dari itu kita tahu, kita sudah melihat pasarnya begini, ada yang kosong, ada permintaan apa di sini yang belum dipenuhi orang. Karena saya ada ilmu produksi dan perancangan sedikit, saya menghubungkan kebutuhan ini kepada apa yang mungkin saya hasilkan untuk mengisi kekosongan pasar atau mengisi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, jembatan ini tercipta sehingga saya mampulah melakukan beberapa hal untuk dibisniskan. Tapi masih banyak kendala juga karena bisnis ini bukan sekali buat langsung selesai. Dia ini dinamisnya luar biasa. Adaptasinya harus kuat. Nah, saya melihat ada masalah di produk saya di dalam hal pengiriman. Pengiriman, ada juga permasalahan di bahan baku. Saya juga ada melihat ada permasalahan di penurunan kualitas ketika dilakukan pengiriman di daerah-daerah tertentu yang jaraknya lumayan banyak. Karena Ayu Bani ini tidak memiliki bahan pengawet. Sehingga ini jadi tantangan. Nah, tantangan ini kebetulan saya dapat pembimbing yang paham tentang supply chain di sini. Jadi saya sekarang fokus dalam PhD saya ini fokus di supply chain. Dan fokus kepada produk-produk makanan yang mudah berubah kualitasnya. Nah, saya berharap ini nanti ketika saya selesai bisa diimplementasikan di produk saya yang kalau istilahnya itu perishable goods. Jadi barang-barang yang mudah rusak kualitasnya. Nah, insya Allah dengan kombinasi 3 ilmu ini mungkin akan memperkuat saya. Nah, kalau ditanya saya apa yang menjadi dasar dari sebuah usaha, semuanya itu berawal dari ilmu. Ilmu itu bisa didapat di kampus, bisa didapat di lapangan. Nah, kalau kita sebagai akademisi, mungkin kita sering melihat itu dari segi kampusnya, akademinya. Nah, kalau ditanya saya lagi, gabungan ilmu produksi dengan ilmu manajemen itu sangat bagus untuk seorang calon-calon wirausahawan. Oke, nampak sekian dulu Pak Rudi. Kalau memang kurang dikasih tahu. Luar biasa sekali, terima kasih Pak. Jadi itu mengenai yang pertama Pak ya, bagaimana pandangan Bapak menjadi seorang wirausaha. Jadi dari basic ilmu yang Bapak pilih ketika kuliah gitu Pak, ternyata itu juga mendukung untuk jiwa wirausaha Bapak sekarang. Mungkin sebelum lebih jauh Pak ya, kan misalnya mungkin tidak semua orang juga punya jiwa wirausaha gitu Pak ya. Mungkin bagi kita, mungkin saya pribadi nih Pak ya, mungkin jiwa wirausaha saya ini mungkin masih kurang gitu Pak ya. Kira-kira Pak, kalau kiat Bapak menumbuhkan jiwa wirausaha Bapak itu dan kenapa misalnya Bapak tertarik untuk menjadi seorang pengusaha? Oke Pak Rudi. Pertama sekali kita nggak boleh jauh-jauh lah dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak salah saya, nanti kalau salah diperbaiki ya Pak. Rasulullah itu kan seorang wirausahawan yang luar biasa. Kecil dia memelihara kambing. Maknanya dia memelihara dan akan dijual kambingnya.
Yang kedua, ketika sudah dewasa dia berdagang, baru wirausaha. Dan dua-duanya itu adalah wirausaha. Dan dia tidak bekerja di kantor, tidak bekerja di mana. Nah, kalau kita kembali ke situ, maknanya apa yang dicontohkan Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Nah, kita sebagai umatnya, mengapa kita harus mencari contoh yang lain? Kenapa kita tidak mencoba menuju contoh yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang wirausaha? Dan menjadi seorang usaha ini, saya juga PNS ya Pak. Samalah sama Pak Ernal, mungkin semuanya juga PNS. Saya merasakan ada jauh sekali perbedaan Pak kalau dari segi keuangan. Kalau PNS kita hanya memikirkan, contohlah saya 3C sekarang. 3C kalau nggak salah saya dapat berapa ya? Oh beda, kalau guru beda lagi ya. Guru ada serdos, saya lupa. Iya. Tapi nggak apa. Nanti Dosen ada serdos juga gitu ya, kita Pak. kesampingkan serdos. Iya. Jadi apa namanya? Kalau seorang PNS yang digaji, kita bekerja digaji sama orang. Memang kita tidak punya risikonya adalah siap atau tidak siapnya sebuah pekerjaan yang diamanahkan, itu satu. Tapi karena tidak ada risiko, juga kita tidak punya nilai yang ingin kita boleh dapat lebih, sehingga kita menerimanya setiap bulan seperti itu. Ketika kita tahu kita hanya dapat uang seperti itu, kita sudah plotkan setiap bulan tuh kemari. Dan biasanya susah sekali lebih. Biasanya saya alami dulu, susah untuk lebih, untuk nabung itu susah. Tapi Pak, alhamdulillah, dan alhamdulillah saya mohon semoga ini tidak menjadi suatu kesombongan dari saya. Saya sangat takut. Alhamdulillah dari usaha ini Pak, saya nggak tahu bilang apa. Maksudnya bersyukur itu saya nggak tahu, harus bersyukur ngasih tahu ke orang itu bagaimana bersyukur atas nikmat yang diberikan dari melalui usaha ini, sungguh luar biasa Pak. Dari usaha ini kalau kita ingin membantu orang sangat mudah. Contoh, ketika kita punya usaha, kita akan membutuhkan 1 atau 2 orang pekerja atau malah ketika kita butuh, di situ aja sudah terbuka pintu untuk membantu orang lain. Ketika kita butuh pekerja, di situ sudah terbuka pintu untuk membantu orang lain. Nah, merekrutnya sebagai anggota kita. Nah, saya merasakan pengalaman yang sangat luar biasa ketika mampu memberikan sedikit bantuan kepada orang-orang yang mungkin mungkin mereka tidak menganggap itu satu kebutuhan, tapi saya menganggap saya mampu membantu sedikit dari apa yang mereka butuhkan. Dan itu rasanya luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Saya tidak pernah merasakan hal itu. Maksudnya, insya Allah menambah rasa syukur kita dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, satu lagi itu dari kebutuhan yang utama, kebutuhan wajib itu saja kita sudah membantu orang. Nah, ketika kita dapat labanya yang kita tidak tahu dapat laba berapa. Maksudnya itu tidak tahu kalau Allah beri kemudahan, ya akan banyak. Nah, alhamdulillah kalau niat kita baik, insya Allah dimudahkan Allah. Nah, dari hasil itu pun kita mohon maaf kalau dulu saya dengan gaji PNS, saya belum mampu berkorban, Pak. Jadi alhamdulillah dengan ada usaha ini kita boleh berkorban, boleh ya banyaklah hal-hal ibadah yang kita insya Allah tidak berat untuk melakukannya. Nah, kalau tidak berusaha, saya kapan bisa melakukan itu? Tidak bisa, Pak. Malah ada hal yang sangat luar biasa lagi.
Cuman saya malu untuk menciptakannya. Dan kalau saya andalkan gaji PNS saya yakin sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Nah, apa yang menjadi motivasi saya adalah saya ingin mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW, bahwa rezeki itu paling baik datang dari rezeki yang kita usahakan, maknanya tidak bekerja sama orang, menjadi pengusaha. Oke Pak, sementara seperti itu dulu. Kalau kurang nanti Bapak minta tambah, kita coba tambah. Iya. Siap. Nanti Pak Efrinaldi itu pelengkapnya. Baik Pak. Mungkin selanjutnya Pak ya. Jadi tadi kan bercerita di awalnya mengenai dari latar belakang pendidikan awal Bapak gitu ya. Ternyata Pak dari teknik awalnya gitu Pak ya. Tapi kalau melihat usaha Bapak sekarang, ini kami baru tahu juga nih dari di-share oleh Pak Ernal, ternyata ini berupa produk minuman gitu Pak ya. Kenapa Pak sampai muncul ide usahanya ke sana gitu? Apa yang mengawalinya sampai Bapak terinspirasi untuk bisa membuat produk ini gitu Pak? Larinya ke kesehatan gitu ya Pak Rudi ya? Iya, dari orang teknik. Kesehatan gitu kan, larinya kesehatan. Iya. Ini multi talent juga nih Pak Rudi. Multi talent juga. Oh iya. Biasanya orang-orang seperti ini suka meneliti ya, mencoba. Ini mungkin salah satu tipikal betul. Abang Dai. Silakan Abang Dai. Iya. Silakan Pak. Oke, kejadiannya itu berawal mengapa ceritanya produknya minuman ya. Itu berawal dari ketika saya bekerja di NGO CHF, waktu itu di Aceh Rame NGO, saya bekerja di salah satu NGO internasional. CHF itu NGO-nya orang Amerika. Nah, saya bekerja di situ, saya pernah jadi bos saya itu pernah yang dari Belanda, pernah dari Amerika murni, ada yang dari Afrika Selatan, terus ke Amerika lagi, terus ke Polandia. Nah, di situ saya sangat teringat sampai hari ini. Saya kerjanya di Calang, tempat Pak Ernal lah. Duluan saya daripada dia tuh di Calang. Ini ikuti jejak Bang Asbarul nih, makanya ke Calang. Jadi di Calang orang banyak minta nitip ke saya itu sirup sirup pala. Orang banyak nitip minta bawa sirup pala ke Calang. Nah, bawa sirup pala ke Calang ini sulit. Kenapa? Karena saya waktu itu hanya punya motor saja. Dan sampai hari ini masih punya motor juga, belum punya mobil lagi. Saya bawa pakai motor itu nampaknya beresiko sekali. Dan saya berpikir, sebegitu banyak orang yang mau sirup pala, tapi mengapa tidak ada inovasi dari sirup pala itu? Sehingga orang bisa membawanya pulang dengan mudah, bisa diskusi dengan mudah. Nah, dari masalah itu 2000 berapa ya? Itu masih belum master itu. Itu otaknya masih berpikir tentang produk, tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dari ilmu teknik. Nah, itu putar terus, jalan kepalanya putar. Mengapa minuman itu harus dalam botol kaca? Kenapa tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sirup pala di Tapak Tuat? Dari situlah mulai mencoba mencari sesuatu. Nah, di tahun 2009 saya dapat produk satu yang bukan Ayebani. Sebelum ini Ayebani ini ada kakaknya. Kakaknya itu belum ada nama. Sampai hari ini masih saya simpan di rumah. Kakaknya itu adalah hasil dari analisa saya tentang masalah sirup pala yang dikemas dalam botol kaca. Nah, saya punya produknya satu dari hasil masalah itu, tapi sampai hari ini kita belum launching ke pasar. Karena saya melihat risiko untuk diciplak itu sangat luar biasa. Dan saya tidak mau itu diambil orang sembarangan.
Nah, nanti ketika saya punya modal agak besar, saya akan buat produksinya yang dalam jumlah besar, sehingga ketika orang ingin mengkopi, dia akan mikir, nah dia saja sudah besar, untuk apa kita kopi? Yang pasti kita kalah. Nah, berawal dari situlah, Bapak-bapak, saya tertarik karena sudah menemukan satu, saya rasanya ingin menemukan yang lain. Ayebani ini adalah dipicu selain yang tadi, juga ada hal yang memicunya. Memicunya waktu itu adalah lagi tren-trennya obat, lupa siapa penyakitnya, tahu obat jantung. Waktu itu orang di kampung menjual obat jantung ini dari jahe. Dari jahe yang dicampur, nggak tahu asam juga ada, apa segala macam ada waktu itu. Ramuan tradisional lah. Dan saya kok, ramuan tradisional ya. Dan saya beli satu botol besar. Pikir untuk mama di rumah, untuk siapa-siapa saja lah minum. Nah dari situ saya mikir lagi, nampaknya ini baik untuk kesehatan. Ini baru sejawab kesehatan. Jadi jahe ini baik untuk kesehatan, dan jahe ini baik untuk kesehatan. Mengapa kita tidak buatkan dia lebih simple, lebih mudah untuk dikonsumsi oleh orang, dan minumannya jangan nampak berat sekali. Walaupun dia berat, tapi nggak boleh nampak berat, kayak minuman ringan. Nah, gitu. Dari situ saya mencari sendiri, mencoba-coba. Kalau nggak ingat lagi berapa kali percobaan itu, nggak ingat lagi. Karena memang banyak salahnya daripada benarnya. Karena benarnya cukup sekali, salahnya itu yang banyak. Ketika kita dapat benar sekali, itulah dia Ayebani hari ini. Ya kan? Jadi disitulah saya mencoba melihat, dan saya constrain produk saya ini bahannya harus dari bahan lokal, tidak boleh pakai pengawet karena targetnya untuk kesehatan. Nah, constrain inilah yang saya bawa sampai hari ini, dan tetap menjadi pegangan kita untuk Ayebani. Dan untuk pemanisnya itu selain kita pakai bahan jahe, pemanisnya kita nggak pakai gula. Karena kenapa? Gula itu tidak ada diproduksi di Aceh, sehingga gula itu bukan lokal, bukan produk lokal. Karena targetnya Ayebani ini harus dibuat dari barang-barang lokal, dibuat dari hasil-hasil orang lokal bahannya. Nah, ketika itu paman saya dia jualan air tebu. Setiap Ramadan dia jual air tebu untuk buka puasa. Nah, saya melihat kalau saya buat pemanis minuman saya ini dari air tebu, maka bukan hanya saja constraint yang saya buat terpenuhi, tapi juga mampu memberikan bisnis yang berkelanjutan terhadap paman saya yang menjual air tebu. Karena sebelumnya beliau hanya menjual air tebu di saat Ramadan saja. Tapi dengan saya memakai air tebu sebagai bahan pemanis minuman saya, maknanya dia akan menjual air tebu itu rutin sepanjang tahun tanpa harus hadir Ramadan pun produknya tetap laku. Saya yang beli. Nah, hal-hal kecil seperti ini rupanya punya kekuatan tersendiri. Contoh, ketika COVID, lockdown semua, nggak ada. Kalau kita butuh bahan khusus yang dibeli dari luar kan susah. Cuman kalau untuk produk Ayebani, mau COVID, mau 100 kali atau segala macam, kita tetap masih bisa produksi Ayebani karena bahannya survive ya. Semua bahannya dari sekitar kita. Selain itu juga mampu membantu petani-petani untuk bergairah kembali. Contoh, menanam jahe, menanam tebu,
Terus ada komposisi yang paling utama satu lagi ada jeruk nipis. Jadi petani-petani ini kalau kita besar, dia juga akan ikut besar. Nah, gitu. Jadi dampaknya langsung kepada masyarakat kita. Nah, itu awalnya itu dari kasus sirup pala menghasilkan satu produk, kakaknya Ayubani, satu sampailah ke Ayubani. Dan di bawah Ayubani ini ada beberapa produk lagi. Ada adiknya lagi seperti itu berarti Bang. Ada. Cuman saya rasa belum saatnya untuk melepaskannya ke pasar. Nah, begitu. Jadi strategi yang luar biasa nih sebenarnya Pak Rudi. Nah, saya sedikit menyela nih Pak Rudi ya, sebelum saya kembalikan ke Pak Rudi. Karena sebenarnya saya penasaran nih dengan kakaknya Ayubani. Ternyata saya baru tahu ini ada cerita, ada kakaknya. Kemudian ada adiknya lagi, karena ini mungkin saya juga karena jarang pulang kampung. Tapi kalau saya pulang kampung Pak Rudi, itu arahan teman-teman selalu ayo mampir ke Kopi Anduang, kalau itu brandnya itu Kopi Anduang, itu ada Ayubani. Cuma begini Bang, saya tertariknya ini nama Ayubani dulu ini. Nama ini kok bisa jadi Ayubani gitu? Kenapa nggak Abang air jahe murni atau apalah yang mungkin menasional? Ini sepertinya ada khas tersendiri dengan nama Ayubani ini Bang. Silakan Bang. Betul. Kita kan terkonsen kepada lokal. Terkonsen kepada lokal, bahwa barangnya lokal, bahannya lokal, orang yang bekerja lokal. Namanya juga harus lokal. Ngapain kita pakai nama nasional? Kita harus pakai nama lokal. Dan nama lokal itu kan nama Aceh saja. Nama ialah yang berbahasa jamu lah ya. Kalau saya boleh bilang. Jadi lebih mengkerucut lagi dia. Sehingga waktu itu ketika kami ingin membuat nama dari minuman ini, itu lama juga itu prosesnya. Ada mungkin sekitar 2-3 minggu kita diminta pendapat. Kalau tidak salah ada berapa muncul opsi nama kemarin. Ada kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Nah, kebetulan sekali waktu itu tidak lama sebelum kejadian kita ingin buat nama itu. Di samping rumah saya ada orang kenduri. Dan biasalah kalau di kampung itu kan ramai. Orang nunggu masak gulai kambing apa segala macam sebelum pulang. Nah, kami laki-laki itu duduk samping rumah. Samping rumah ada 2 pohon langsat. 1 pohon langsat di depan itu agak yang di depan itu belum berbuah, yang di belakang sudah berbuah buah langsatnya. Yang berbuah ini jadi pembicaraan orang karena buahnya udah putih semua, maknanya udah tua. Orang ingin ambil, saya nggak kasih. Orang semua bertanya, kenapa Rul yang di belakang buah, kenapa yang depan tidak? Wah, itu bagaimana jawabnya itu? Saya bukan sarjana pertanian, saya tidak ada ilmu itu kan. Cuman maklumlah kita kawan ini bercandanya luar biasa. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Heboh lah di situ. Ketika di situ heboh, datang satu orang tua, orang yang dituakan lah. Apa gini ya? Kalau bahasa kami, maksudnya apa nih lagi lagi ngapain kalian ini heboh kali? Nah, gitu kan. Saya sampaikan ini Pak orang ini nanya. Yang di depan kenapa nggak berbuah, yang di belakang sudah berbuah, padahal mereka sekali ditanam, umurnya sama. Itu aja jadi masalah. Itulah makanya kalian yang muda-muda nih kurang bertanya kepada yang tua. Gitulah bilang Bapak tuh. Bapak tuh challenge kami. Coba kalian melihat yang di belakang dan yang di depan. Apa bedanya? Macam-macam lah. Situ kan pelawak semua. Yang beda lah Pak, di belakang berbuah, indah yang lain macam-macam. Pokoknya heboh juga. Terakhir saya lihat, perhatikan dengan betul-betul. Rasanya Pak, pangkal yang ini lebih besar dari pangkal yang di depan. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak tahu dengan Bani waktu itu. Wah, itulah dia jawabannya. Kenapa kok bisa itu? Pohon kayu
pohon kayu akan berbuah jika sudah keluar baninya. Nah, bani itu yang mana? Kebetulan yang pohon langsat di depan itu dia lurus bulat langsung ke dalam tanah. Pokoknya itu bulat saja masuk dalam tanah. Kalau yang di belakang bulat terus ngambang sedikit pangkalnya. Ngambang sedikit pangkalnya di bawah baru tanah. Nah, rupanya Bapak itu jelaskan ketika bani muncul, disitulah menandakan suatu pohon itu akan siap untuk berbuah. Itu. Bani itu kalau Bapak mau lihat nanti boleh Google, bahasa Indonesianya banir. Itu akar yang menonjol di atas tanah. Kalau dulu kecil-kecil mungkin di kampung-kampung kita bisa main-main sembunyi-sembunyian, kita bisa sembunyi di belakang itu lah. Kayak pohon durian. Pohon durian itu punya banirnya besar. Gitu. Jadi rupanya pohon itu akan siap berbuah jika banirnya sudah ada. Kalau banirnya belum ada, dia tidak akan berbuah walaupun umurnya sudah tua. Nah, filosofi ini saya suka. Kenapa? Karena kalau dia berbuah, dia akan siap memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kami diskusi di Warung Andong untuk menentukan nama yang baik, saya ceritakan ini ke anak-anak di sana. Di Kopi Andong tuh Pak, biar Bapak tahu, itu anak-anak muda semua Pak. Ada yang SMA, ada yang lagi kuliah, ada yang baru tamat. Malah saya sering satu meja ngopi dengan mahasiswa saya kalau di Warung Kopi Andong. Nah, tidak masalah karena saya memposisikan diri saya waktu itu adalah saya bukan seorang dosen, saya seorang yang orang yang jualan, itulah kira-kira. Itu mengapa kita buat namanya bani, karena itu kata lokal yang tidak pernah dipakai lagi oleh anak-anak yang lahir di 80-an lah. Kayak saya 81. Saya tidak pernah dengar kata bani. Rupanya anak-anak yang lahir di tahun 70-an juga tidak pernah dengar kata itu. Maknanya kata itu hampir hilang di bahasa kami. Sehingga saya berpikir ketika saya buatkan ini menjadi brand minuman saya bantu kata ini tetap eksis. Tetap eksis, pasti orang nanti akan bertanya seperti Pak Ernal hari ini bertanya, apa itu bani Bang? Ketika saya jelaskan, oh itu bahasa kita, iya. Dan akan dipakai lagi, maknanya akan memfungsionalkan kembali menguatkan kata-kata kembali yang bahasa tidak daerah dipakai lagi. Iya. Menguatkan kembali bahasa daerah. Selain itu, filosofi dari bani ini yang saya suka adalah pohon itu akan berbuah jika pohon itu sudah ada baninya. Maknanya dia sudah dewasa dan siap memberikan manfaat ke khalayak ramai. Itu dia. Ini filosofi yang luar biasa nih Pak Rudi, Pak Efrinaldi. Selain wirausaha kita dapat ilmu filosofi juga ini kan dari betul. Nggak salah. Ini kita lebih bagus memposisikan diri kita hari ini sebagai mahasiswanya Pak Asbarul Amri ini. Karena sepertinya kalau pengen mundur, kita lebih pengen mundur saja deh jadi mahasiswanya Pak Asbarul gitu kan. Ini seperti dosen filsafat kita ya. Iya, saya terus terang Pak Rudi ini bukan karena di depan beliau. Salah satu yang memaksa saya untuk melanjut studi ini ini orangnya Pak Rudi. Karena beliau saya bilang berapa TOEFL kamu bawa kemari sama Bang. Cari dulu TOEFL 500. Cuma saya sampai sekarang belum menampakkan ke beliau TOEFL saya berapa. Tapi itunya dia. Ketika saya mau mencoba merangkak mengikuti beliau, beliaunya malah lompat lebih tinggi ke doktor. Tidak mau ketinggalan juga seperti itu. Baik, jadi filosofi yang luar biasa sekali Bang Bahrul. Saya baru dengar ini juga. Padahal kemarin juga sudah ada baca beberapa media yang memuat itu. Nah, saya penasaran sekali ternyata air bani, kalau di Indonesia kan air banir, berarti seperti itu Bang ya? Air banir. Iya. Jadi kalau untuk legalitasnya Bang di BPOM atau MUI ini bagaimana Bang? Untuk saat sekarang ini?
Alhamdulillah proses halalnya sudah selesai. Kita sudah dapat sertifikasi halal di bulan, saya lupa di beberapa bulan yang lalu, dan saya sudah tempelkan di sini. Mana? Wah, ini Itu dibawa ya halalnya sampai udah ada. wah, ini dia kan sudah Dibawa. udah internasional nih. Cuma Iya. saya Pak Rudi, cuma nggak bisa balik ke laptop nih. Saya nggak bisa balik ke laptop. Kalau bisa balik ke laptop, beliau itu nggak tahu di laptop saya itu tertempel stikernya Ayah Bani. Cuma saya nggak minta langsung dari orangnya, saya ambil dari botolnya. Saya copot, saya tempel, cuma nggak bisa balik ke laptop. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ernal. Jadi halal sudah. Dan untuk BPOM, untuk BPOM kita sudah jalan bersama berapa bulan yang lalu. BPOM sudah inspeksi langsung ke lapangan tempat produksi kita, dan hasilnya sangat baik. Hasil inspeksi mereka itu sangat baik. Nah, proses sekarang adalah proses kemarin yang terakhir itu beberapa bulan yang lalu, saya juga ada lupa jadwal kemarin, melakukan pemeriksaan kadar produk. Nah, itu sudah dikirim sampelnya ke Jakarta, dan pengajuan nomor BPOM sudah dilakukan juga. Jadi sekarang ini Ayah Bani ini menunggu hasil keputusan dari BPOM pusat. Semua kegiatan untuk mendapatkan izin dari BPOM, nomor BPOM kita sudah lakukan. Nah, sekarang kita dalam tahapan menunggu saja. Nah, insya Allah kalau ini dapat, saya akan lebih jauh untuk produk Ayah Bani. Alhamdulillah. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rudi nih, ingin menggali. Ini mohon maaf sebelumnya ini Bang, kita sudah lebih 16 menit nih dari jadwal yang kita tentukan. Ini bagaimana? Apakah tidak mengganggu waktu Abang atau bagaimana? Atau bisa kita tambah kira-kira barang 10 menit lagi, karena sepertinya asik ini. Saya Pak Rudi selain bersilaturahmi, melepas rindu ini sebenarnya kepada Abang Da, karena kemarin juga saya boleh nggak apa, lanjut. Kalau saya lanjut saja. Saya berpikir kemarin masih di kampung, rupanya ternyata sudah di Malaysia. Baik, silakan Pak Rudi, dilanjut. Oke, baik. Jadi tadi dari salah satu produk Ayah Bani tadi Pak ya. Jadi kalau saya tidak salah menangkap tadi bahwa ini salah satu produk bahan dasarnya berupa air jahe gitu Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi Pak, mungkin kalau kita berbelanja di pasaran atau di mana gitu, mungkin ada juga produk-produk air jahe ataupun ada produk yang ada air tebunya gitu ya. Nah, kira-kira Pak dari produknya Ayah Bani ini apa yang membuat dia berbeda Pak? Sehingga ada daya tarik tersendiri, orang akan lebih memilih nanti ke Ayah Bani gitu Pak. Oh iya. Terima kasih. Nah, konsep pertama yang saya buat adalah biasanya minuman jahe ini yang seperti kita ketahui ada wedang jahe, ada minuman jahe, ada macam-macam. Nah, itu biasanya itu dari minuman panas ya Pak, berbentuk panas. Ya. Nah, saya ingin membuat satu yang berbeda waktu itu. Saya ingin membuat minuman jahe itu yang dingin. Ini kebetulan Bapak belum pernah coba, nanti lah insya Allah ada rezeki kan. Kita minum lah. Minuman Ayah Bani ini tidak enak kalau diminum tidak dingin. Ada rasa yang hilang. Jadi dia harus dalam kondisi dingin diminum. Kalau Bapak tahan dingin, campur es batu, lebih enak lagi. Gitu. Tapi kalau tidak dingin, ada rasa yang hilang Pak. Dan saya sampai hari ini nggak tahu apa yang hilang. Konsumen saya banyak bertanya, kenapa harus dingin Pak Bahrul? Kalau nggak dingin kayak mana? Saya sulit jelaskan Pak. Kalau Bapak mau tahu bedanya, coba saja. Satu yang dingin, satu yang tidak. Salah satu itu ada Pak Kapolres kita dulu, dia penasaran, dibeli, dicobanya di rumah, pas balik ke warung, dia bilang ke saya, betul ya Pak ya, nggak enak loh kalau yang nggak dingin. Itu. Jadi
mungkin yang membedakan adalah satu, minuman jahe kita adalah minuman dingin yang menghangatkan. Ya, minuman dingin yang menghangatkan, Pak. Yang kedua, sisa minuman jahe yang dikasih pemanis tebu, mungkin saya nggak tahu. Rasanya jahe dengan air tebu ini belum ada. Banyak tentang bahan di sini karena cukup konsumsi. Ada bahan penting yang saya bisa sebutkan, itu yang membuat Ayubani ini jadi makin beda lagi dengan. Nah, itu Pak. Ada kekasan tersendiri dia Pak Rudi ternyata. 2 minggu. Kalau di luar kulkas itu 4 hari. Sebenarnya metode ini bisa diperpanjang lagi masalah pakainya sampai sebulan. Cuman saya perlu punya alat untuk menjaga batasan-batasan dari variabel-variabel yang penting saat proses pembuatan. Karena gitu, Pak. Karena alami itu, ya. Pak. Karena alami Bang ya. Karena alami. Ya. Baik. Nah, ini Pak Rudi mungkin sudah terpental, saya coba ambil alih ya Bang Da. Dengan sisa waktu kita sedikit lagi. Jadi untuk pemasaran ya Bang Da. Pemasaran dari produk Abang ini sudah kemana saja? Dan ini kan Abang lagi berproses nih di luar nih. Untuk produksinya sendiri itu bagaimana? Seperti itu. Ya. Oh ya. Sampai hari ini saya masih mengandalkan strategi partnership untuk urusan marketing produk saya. Saya berpartner dengan Kopi Andung dan renanya tetap akan partner sampai nanti dan terus selalu menggunakan partner-partner yang bersifat langsung ke konsumen ya. Mungkin yang jadi target itu warung-warung kopi nanti insya Allah. Tapi kalau setelah keluar BPOM nanti kita akan coba tingkatkan masalah pakainya. Mungkin kita akan bisa merambah toko-toko supermarket atau segala macam untuk sebagai partner kita ke depan. Nah, kalau secara geografis itu di pantai barat selatan, alhamdulillah sudah bisa di sepanjang pantai barat selatan kecuali Melabuh ke sana lah ya. Di Banake sudah tersedia, di Singkil sudah tersedia, di Suku Salam sudah tersedia, di Tapak Tuan ada, di Labuan Haji ada, di Samadua apalagi. Nah, pusatnya ya. Itu dari pusatnya. Itu dari yang apa namanya? Yang selalu ada. Cuman kalau orang kita sudah kemana-mana saja, itu sudah ke Jakarta sering, ke Bandung ada beberapa kali, ke Jogja juga pernah dikirim, ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan bahkan salah satu yang paling menariknya adalah ada warga negara ada namanya Dustin Evan. Dustin Evan ini pernah minum Ayubani dan dia sangat tertarik. Ingin mengembangkannya di Amerika dan di Kanada. Dia cerita ke saya waktu itu. Ada kawannya yang memiliki coffee shop and ice cream di California. Kawan dia tertarik untuk membuat jenis es krim baru. Jenis es krim baru itu es krim rasa Ayubani. Itu rencana mereka. Cuman pada waktu itu karena lagi COVID dan Ayubani belum punya legalitas, sehingga diskusi kita berhenti karena tidak mungkin dikirim. Saya sudah komunikasi dengan JNE Internasional, selama produk Bapak tidak ada legalitasnya, kita tidak bisa kirim. Nah, Dustin Evan ini dia tidak masalah dengan uang, berapapun uang dia tidak masalah. Nah, mungkin ke depan ini setelah punya legalitas, saya akan coba hubungi beliau lagi, bagaimana kemungkinannya ke depan.
Nah, kalau masih mereka tertarik, kita nanti akan cari solusi lah untuk itu. Nah, sementara seperti itu, Pak. Karena Wah, ternyata sudah merambah pasar luar negeri ini sebenarnya ya. Secara tanpa kita sadari sudah seputaran Thailand tadi ya, Malaysia sudah merasakan nikmatnya Ayabani. Nah, Pak Rudi sudah kembali. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Rudi ini? Berhubung kita sudah 14.55. Oh iya, tadi apakah ada pertanyaan baru ketika saya tinggal tadi? Nggak ada ya? Ya, belum ada. Cuma tadi pasarnya sudah sampai kemana seperti itu. Oke, gini Pak Asbahrul, mungkin ya kami menganggap ya, kami sudah menilai Bapak ini seorang pengusaha sukses gitu ya. Kira-kira Pak, apa target Bapak ke depan untuk usaha Bapak, dan secara personalnya Bapak juga, apa target Bapak ke depannya untuk bisa di-sharing ke kami? Mungkin bisa dari produk juga kah, usahanya, ataupun udah sukses ini mau apa lagi gitu ya Pak Rudi ya? Iya gitu. Atau mau jadikan kami pekerjaannya gitu ya? Atau franchise bisa nih Pak Rudi di Riau, franchise Ayabani kan, di Takengon seperti itu. Ke depan targetnya itu kita mencoba merambah dengan konsisten pasar luar. Jadi rencana saya akan buat Ayabani dalam bentuk bubuk ke depan. Dalam bentuk bubuk ke depan setelah BPOM. Nanti kita coba, karena yang jauh-jauh itu sangat sulit untuk mengandalkan transportasi untuk pengiriman, sulit sekali karena memang produk kita lemah di masa layak pakainya karena dia memang tidak ada pengawet. Nah, salah satu caranya adalah kita merubahnya ke dalam bentuk serbuk. Dengan bentuk serbuk kita bisa menjangkau pasar di luar Aceh. Dan target saya di Aceh tetap harus dalam keadaan cair, dalam keadaan bentuknya cair kalau untuk jual di Aceh. Nah, kalau untuk jual keluar, insya Allah kita dalam ke depan dalam bentuk bubuk. Nah, itu targetnya Pak Rudi. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir sepertinya. Mungkin Pak Renal nanti kalau ada tambahan ya. Yang terakhir dari kami ini Pak, ya dari kesusahannya Bapak sekarang, capaian seperti apa saja Pak, mungkin boleh di-share ke kami yang sudah berhasil Bapak raih selama ini. Mungkin berupa apa saja gitu Pak, berupa bentuk capaiannya seperti apa Pak? Capaian apa Pak Rudi? Iya, ya capaian mungkin secara apa ya, mungkin bisnisnya seperti apa, ada penghargaan mungkin dari apa, penghargaan gitu, karena apa, kalau kita melihat kemarin iya, itu di media ada foto bareng Evan Dimas juga ke Jakarta dengan duta besar ya kalau saya tidak salah, kemudian dengan anggota DPD RI. Nah, itu mungkin tanggapan mereka atau capaian yang sudah Abang raih lah selama menggeluti dunia Ayabani ini. Selama menggeluti dunia wirausaha lah. Nah, apa ya? Karena saya tidak mengukur capaian itu dari penghargaan orang. Ini yang jadi masalah. Saya mengukur capaian saya itu dari apa yang saya bisa berikan. Nah, saya enggak tahu mau bilang apa. Maksudnya, saya enggak menganggap penghargaan dari orang itu luar biasa. Itu bukan jadi patokan saya. Patokan saya adalah capaian apa yang saya sudah berikan, sejauh mana yang sudah saya berikan. Itu yang sangat penting bagi saya. Cuma kalau penghargaan dari orang lain, rasanya biasa-biasa saja. Kalau untuk Ayabani itu yang paling luar biasa menurut saya ya, itu respon dari masyarakat itu di tahun pertama itu sangat luar biasa menurut saya. Sampai bimbing pun minta kirimkan Ayabani. Nah, dari mana bimbing saya minta kirimkan Ayabani gitu kan? Nah, itu semuanya Allah gerakkan. Kalau saya siapalah, ya kan? Mungkin
kalau capaian-capaian penghargaan yang lain, mungkin kalau untuk produk-produk lain karena ada juga seperti rencong batu. Kalau Aibani ini lebih di apa ya, penghargaannya secara ini rasanya kalau sertifikat belum ada. Kemarin Bupati Aceh Selatan ingin ikutkan lomba, tapi rasanya saya tidak ikhlas ikutkan produk saya ke lomba itu. Jadi saya kasih informasinya sangat terbatas, sehingga tidak menang. Karena memang terbatas sekali informasi yang saya berikan. Nah mereka bujuk lagi untuk bawa lagi dilombakan. Saya bilang janganlah. Seperti itu. Oh ya, ada satu hal yang sangat penting yang melalui forum ini saya rasa ini kesempatan luar biasa untuk saya sampaikan bahwa saya sebenarnya target 2019 itu wajib punya usaha, dan yang menjadi pokok dari produk yang ingin saya kembangkan sebenarnya bukan Aibani waktu itu adalah arang yang dari arang tempurung kemiri. Oh, kemiri. Nah itu ya arang tempurung kemiri, dan pembelinya sudah ada, semuanya sudah ada, kualitasnya luar biasa karena itu dihasilkan dari alat yang saya ciptakan. Alat yang saya ciptakan itu juga mendapat hadiah dari Universitas Malaysia Pahang, hadiah berupa beasiswa S3 selesai dengan alat itu di tahun 2017 dulu. Cuman karena saya waktu itu ada masalah pribadi, saya tidak mengambil kesempatan itu. Saya juga dapat Best Paper Award dulu waktu International Conference di Kuala Lumpur dari alat itu juga. Dan alhamdulillah nilai ekonomisnya luar biasa sebenarnya kalau dikerjakan. Cuman sampai hari ini belum sempat saya kerjakan karena membutuhkan modal. Nah ini sebenarnya menjadi pokok utama usaha saya dulu. Cuman tidak dikerjakan. Kenapa? Karena saya tidak cukup modal waktu itu untuk melakukan produksi itu. Sebenarnya modal itu banyak sekali datangnya dari boleh kita pinjam segala macam. Nah saya salah satu sponsor saya waktu itu adalah Bank Mandiri. Saya pergi ke Bank Mandiri untuk mengatakan bahwa produk kita ini sudah ada yang berminat untuk beli. Waktu itu Kepala Bank Mandiri bilang, saya akan bantu Bapak dari segi dana. Yuk ke bawah. Dia bilang, ambil kredit. Berapa Bapak butuh hari ini keluar. Saya bilang sama Pak Kepala Mandiri itu, Pak mohon maaf kalau kredit rasanya saya tidak berani. Ada solusi lain. Ada CSR. CS Mandiri itu maksimal 75 juta. Bapak buat proposalnya, saya yang urus ke pusat. Dengan senang hati anak mudanya pulang, bangga, akan dapat 75 juta untuk modal produksi arang. Setelah berdiskusi dengan kawan saya yang lebih duluan sukses dan lebih sukses dari saya, makanya saya malu sebut saya ini sukses. Karena banyak sekali yang lain lebih sukses, jauh di atas saya. Kawan saya satu leading di teknik mesin, namanya TM Yusuf. TM Yusuf ini dia bergerak murni di bidang metal cutting. Metal cutting sekarang udah mulai di otomotif juga udah mulai, di peternakan dia juga mulai. Nah ini pengusaha yang luar biasa ini kalau dia ini. Waktu itu saya bertanya konsultasi dengan dia bagaimana memulai sebuah bisnis yang baik. Satu pertanyaan sampai hari ini saya ingat. Kamu mau mulai dengan apa? Itulah saya nggak ada modal. Oke, ada rencana ambil kredit. Inilah saya berdiskusi. Saran saya, usaha itu jangan dekati riba. Sedikit pun tidak boleh dekati riba kalau ingin berusaha. Dia jelaskan ke saya, tidak tahu saya lama sekali, berjam-jam kami cerita itu. Saya sudah alami baru dengan uang riba berusaha, dengan yang tidak pakai riba berusaha itu jauh lebih mudah, jauh lebih berkah. Nah, dia bilang ke saya, kalau pakai riba
ada hal-hal yang sederhana tapi tidak mampu menyelesaikannya. Ada hal-hal, misal ingin tagih utang ke orang atau orang ingin bayar utang. Orang ingin bayar utang aja tidak bisa terlaksana bayar utangnya gara-gara hujan, contoh. Atau gara-gara anaknya menangis harus dibawa ke dokter. Jadi nggak jadi bayar utang. Hal kecil-kecil itu mengganggu proses bisnis. Jadi saya rasakan ketika saya menarik diri dari riba, menjual semua harta saya untuk melunasi riba, sampai kami tidak perlu saya lah, dia bilang. Dan mulai dengan yang tidak riba, alhamdulillah sekarang hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Alhamdulillah semuanya lempang. Yang nggak kita cari datang ke kita. Jadi Allah tuh mudahkan. Jadi pesan yang sangat penting dan sangat saya rasakan dampaknya itu adalah janganlah mulai usaha dengan uang kredit. Karena bukan Rasulullah saja yang melarang, tapi Allah melarang juga itu dalam Al-Quran. Nah, jangan kamu dekati riba. Nah, ini penting sekali untuk wirausahawan muda ke depan. Sehingga Ayyubani inilah gara-gara saya menghindari riba itu. Saya bertanya apakah CSR Bank itu riba atau tidak. Nah, ada Ustadz bilang itu kan dari proses riba. Itu adalah hasil dari riba, itu juga riba. Sehingga saya membatalkan niat untuk mendapatkan CSR dari Bank Mandiri waktu itu 75 juta. Sehingga terkuburlah niat saya untuk membangun usaha arang tadi. Nah, dari situ saya berpikir lagi apa yang harus saya lakukan untuk bisa dapat, saya harus punya usaha di tahun ini. Nah, Allah gerakkan saya ke Ayyubani yang sudah saya temukan di tahun 2017. Waktu itu kan 2019. Apa saya coba Ayyubani saja. Nah, Ayyubani ini modalnya cuma ratusan ribu di awal. Dan saya tidak perlu kredit. Nah, alhamdulillah hari ini Allah lapangkan semua. Nah, ini poin penting untuk setiap entrepreneur ke depan. Janganlah pakai riba. Cuman apakah kalian berani menyampaikan ini dalam laporan kalian ke dalam dosen-dosen kalian? Saya tidak paham ini. Karena kita bernegara ini juga ada kepentingan di bank atau segala macam. Tapi untuk pribadi kita masing-masing kalau ingin memberikan arahan ke orang-orang yang ingin membangun usaha, janganlah mulai dari riba. Ibaratnya riba itu di dalam usaha adalah ibaratnya komputer yang sudah banyak bugs-nya. Komputer yang sudah banyak bugs-nya. Bugs-nya inilah riba nih yang menghambat kerja komputer. Cuman kalau tanpa riba tidak ada bugs-nya, sehingga kerja komputer itu lancar, cepat, tidak ada masalah apa segala macam. Nah itu kalau saya ini karena ibaratkan. Nah itu dulu Pak Ernal, ini kalau cerita terus panjang lagi nih. Wah, luar biasa nih Pak Rudi. Luar biasa ya, betul. Ini tantangan juga nih buat kita Pak Rudi, harus berani menyampaikan walau yang benar kan. Berani nggak Pak Ernal nih? Saya insya Allah berani. Kalau saya nanti presenternya, saya akan sampaikan amanah dari entrepreneur sukses ini kepada entrepreneur muda lainnya, termasuk kita. Siap. Nah ini siap. sungguh luar biasa petuah yang memang kita melihat langsung ya contoh pergerakan beliau. Mungkin kalau Pak Rudi baru kenal hari ini, kalau saya sudah cukup malang melintang dengan beliau mulai dari awal pekerjaan dulu. Ya sama di PNPM, lalu beliau meninggalkan kami studi. Saya sudah walaupun jarang bertemu, saya terus mengikuti lah sepak terjang seorang Asbarul Amri, dan memang ini rupanya kuncinya Pak Rudi, dan ini belum pernah diceritakan ke saya Pak Rudi, karena memang duduknya ya, frekuensi duduk kami yang jarang itu, sekali-kali pulang kampung. Tapi ini berkah juga dari tugas entrepreneur. Kita bisa mengambil ilmu dari seorang Asbarul Amri. Ada lagi Pak Rudi? Ini mungkin waktu kita juga sudah jauh sekali lewat. Mungkin Abang mungkin cukup Pak Ernal. Ya cukup dari Pak Rudi. Pak Efrinaldi, ini terkendala jaringan mungkin ya. Pak Efrinaldi bisa mendengar kami? Dengan suara saya Pak. Ya, terdengar suara Bapak. Cuma gambar tidak ada. Ada satu pertanyaan mungkin dari Pak Efri? Bisa dengar.
Ya, terdengar, Ya, terdengar, Pak. saya tidak bisa itu video Pak. Oh ya, Karena jaringan. oke. Ini juga terputus-putus Pak Efrinaldi. Sebenarnya bukan satu ini, malahan banyak pertanyaan. Oh, kalau banyak pertanyaan Karena nanti. kalau saya memang jaringan ini, saya, Putus-putus Pak Efri. Maaf Pak saya Efri, terputus-putus suaranya. ya, Karena kita tidak bisa menangkap lebih jelas. Nanti Pak kurang Efri ketik saja, saya teruskan ke beliau. Atau nanti bisa kita share nomor HP beliau. Dan bisa berteman nih di Facebooknya Bang Asbahrul Amri atau di Facebooknya Iyebani. Nah, di Instagram juga ada. Silahkan nanti untuk lebih. Kebetulan Ayebani sudah dikelola. Kebetulan Ayebani sudah ada pengelola adminnya. Saya nggak pegang lagi. Oh iya, iya. Nanti ke karena sambil kuliah nggak mungkin ngurus iklan Ayebani kan. Saya bagi orang lah untuk kelola. Iya. Jadi sudah ada manajemen tersendiri. Mungkin ya? di IG pribadi saya aja namanya apa? Oh siap. Asbahrul Amri juga. Oke. Nah seperti itu Pak Efri di IG pribadi dari Abangda Asbahrul Amri nanti bisa. Oke baik Abangda. Mungkin ini kita sudah sampai di penghujung acara yang harusnya memang dari tadi sudah kita akhiri. Dan saya mungkin mewakili teman-teman mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang Abangda berikan kepada kami dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Dan insya Allah kami akan menyampaikan, ya, izin juga kami akan membuat sedikit rangkuman dari cerita kita pada sore hari ini untuk kami angkat kepada tugas kami dan menyampaikan juga pada paling tidak forum ilmiah di mata kuliah tugas entrepreneur kami tentang sosok sukses seorang Asbahrul Amri. Ya. Siap. Baik, terima kasih Abangda. Mungkin ada penutup Abang sedikit saja. Ya. Penutup mungkin untuk kami dan juga untuk rekan-rekan lain. Silakan Abang. Mulailah mencoba untuk berwirausaha. Mulai saja. Karena tugas kita itu adalah hanya berusaha. Masalah hasil serahkan ke Allah. Jadi kenapa kita harus takut berusaha? Kalau takut tidak berhasil, siapa yang menjamin itu tidak berhasil? Dan siapa itu yang menjamin itu berhasil? Semuanya itu ada di tangan Allah. Jadi kalau ingin berusaha, mulai saja. Jangan banyak-banyak mikir. Sementara itu dulu, Pak Ena. Siap, terima kasih ya Bang Anda. Mulailah berusaha. Jangan pikir, mulailah gitu kan. Berusaha. Ingat tanpa riba. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya Bang Anda atas kesempatannya. Doa kami kepada Bang Anda supaya cepat selesai program PhD doktornya dan kami juga bisa melanjutkan Pak Rudi ya. Bisa mengikuti jejak beliau paling tidak. Siap, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator atau pembuka acara mohon maaf atas segala salah dan khilaf selama kita bersilaturahmi. Dan itulah kekurangan kami. Maklum kami lagi proses belajar, Bang Da. Jadi mudah-mudahan yang proses belajar ini kami semakin bani, semakin dewasa dan semakin matang untuk bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.